Tidak semua pemuda yang lahir sebagai lelaki Indonesia akan mengalaminya, tetapi ada sebagian yang memilih jalan untuk mengabdi pada negara. Para pria berusia 20-an yang bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia akan mengalami banyak perpisahan untuk pertama kalinya dalam proses tersebut. Keterputusan dari masyarakat, perpisahan dengan kekasih, atau bahkan kelelahan mental di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Bagi para wanita muda berusia 20-an yang memutuskan untuk menunggu kekasih mereka yang seorang prajurit, masa penantian itu terasa lebih berat dan penuh ketidakpastian. Tokoh utama dalam cerita hari ini adalah seorang wanita Rusia berambut pirang dan bermata biru yang dengan setia menanti kekasihnya. Dalam situasi yang sulit, yang konon katanya bahkan 1 dari 10 pasangan pun tidak akan sanggup melewatinya, ia dengan sabar menanti seorang pemuda Indonesia selama 2 tahun. Namun pada hari pertemuan yang telah lama dinantikannya, saat wanita Rusia itu berlari dengan hati yang meluap karena gembira, pemuda Indonesia itu justru memasang wajah datar dan berpura-pura tidak mengenalnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mari kita dengarkan langsung ceritanya. Halo. Nama saya Natasha. Pada awal tahun 2000-an, saya meninggalkan musim dingin yang menusuk di Saint Petersburg, Rusia, dan menaiki pesawat menuju Indonesia. Saat itu usia saya 16 tahun, segalanya terasa asing dan menakutkan, tetapi di hadapan keputusan tegas orang tua, saya hanya bisa pasrah. Ayah saya, yang sukses dalam bisnis logistik dengan Indonesia, mengatakan bahwa sebuah keluarga Indonesia yang terpercaya akan menerima saya berkat relasi bisnisnya. Menerima pendidikan di Indonesia dan mempelajari budayanya akan sangat bermanfaat untuk masa depanmu, kata ayah. Perkataan ayah selalu menjadi keputusan final, dan ibu saya hanya bisa meredakan kesedihan perpisahan dengan memenuhi tas saya dengan coklat Rusia. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, udaranya terasa sangat berbeda. Berlainan dengan udara Rusia yang dingin dan kering, udara musim semi di Indonesia terasa lembab dengan manis yang aneh. Setelah melewati gerbang kedatangan, sebuah keluarga berdiri memegang plakat bertuliskan nama saya. Sepasang suami istri paruh baya dan seorang anak laki-laki yang kelihatannya seumuran dengan saya. Pasangan itu menyambut saya dengan senyum ramah, dan anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dengan canggung sebagai sapaan. Halo, Natasha. Selamat datang di rumah kami. Meskipun saya sudah sedikit belajar bahasa Indonesia, dalam praktik saya tidak bisa menangkap apapun. Saya hanya mengangguk dan mengikuti mereka. Di dalam mobil, sang ibu terus bertanya tentang Rusia, tetapi saya hanya bisa menjawab dengan ya dan tidak. Anak laki-laki itu yang kemudian saya ketahui bernama Budi sesekali berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggrisnya terpatah-patah seperti yang dipelajari di sekolah, belum pernah saya merasa begitu senang mendengar bahasa Inggris seperti saat itu. Rumah mereka adalah sebuah apartemen. Bagi saya yang tumbuh di rumah besar di Rusia, tempat itu terasa kecil, tetapi anehnya sangat nyaman. Budaya melepas sepatu sebelum masuk rumah adalah hal yang asing, dan lantai yang terasa hangat juga merupakan hal yang aneh bagi saya. Kamar yang disiapkan untuk saya memang sederhana, tetapi saya suka pemandangan kota yang terlihat dari balik jendela. Malam pertama, saya menangis sendirian di bawah selimut. Saya merindukan orang tua dan teman-teman saya di Rusia, dan merasa cemas bagaimana saya akan menjalani hidup di negara asing ini. Keesokan paginya, saya terbangun oleh aroma aneh yang menggelitik hidung. Dengan perlahan saya membuka pintu kamar dan keluar. Di dapur, sang ibu sedang sibuk bergerak. Di atas meja, tersaji hidangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ada acar, sayur sop, dan ikan bakar. Semuanya baru bagi saya. Natasha, sudah bangun, ayo, sini sarapan. Senyum hangat sang ibu sedikit meredakan ketegangan saya. Saat saya duduk di meja makan, sang bapak dan Budi ikut bergabung. Mereka tertawa melihat saya yang kaku menggunakan sendok dan garpu, tetapi tawa mereka penuh kehangatan, bukan ejekan. Budi memberikan saya sendok dan sang ibu terus-menerus menambahkan lauk ke piring saya. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja belajarnya. Kami akan bantu. Sekolah menjadi tantangan yang lebih besar. Tembok bahasa begitu tinggi, dan tatapan penuh rasa ingin tahu selalu mengikuti saya. Selama beberapa hari pertama, Budi bertindak sebagai juru bicara saya. Saat jam makan siang, ia selalu berada di sisi saya, memperkenalkan saya kepada teman-teman lainnya. Jika ada anak-anak yang memandang saya dengan aneh, Budi selalu membela saya. Berkatnya, saya perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan sekolah. Pada malam hari, sang ibu mengajari saya bahasa Indonesia. Dimulai dari sapaan dasar seperti selamat pagi dan terima kasih. Sang bapak sesekali menunjukkan buku-buku tentang Rusia dan meminta saya bercerita tentang kampung halaman. Berkat perhatian dan kepedulian mereka, kehidupan saya di Indonesia perlahan menjadi lebih mudah. 1 bulan, lalu 2 bulan berlalu, dan saya perlahan mulai menguasai bahasa Indonesia. Saya mulai punya teman di sekolah dan menjadi lebih akrab dengan Budi. Ia selalu menjadi pendukung setia di sisi saya. Kami mengerjakan PR bersama, dan di akhir pekan kami berjalan-jalan di taman sekitar sambil berbicara tentang budaya masing-masing.
Rasa ingin tahunya yang tulus dan kebaikannya membuat saya merasa nyaman. Saat musim hujan tiba, saya sudah merasa menjadi bagian dari keluarga itu. Bangun pagi, makan bersama, pergi ke sekolah, pulang dan mengerjakan PR rutinitas itu menjadi hal yang alami. Saya berkomunikasi dengan orang tua di Rusia seminggu sekali melalui telepon. Ayah selalu bertanya bagaimana studi saya dan apakah saya baik-baik saja, sementara ibu selalu berpesan agar saya menjaga kesehatan. Suatu hari di musim dingin tahun itu, saat hujan deras pertama turun. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, saya dan Budi bermain hujan-hujanan dengan gembira. Namun, sesampainya di rumah, raut wajah sang ibu tampak tidak biasa. Ia memanggil saya ke ruang keluarga. Di sana, sang bapak duduk dengan ekspresi serius. "Natasha, ada telepon dari Rusia." Seketika jantung saya serasa berhenti berdetak. Dari raut wajah sang bapak saja, saya bisa merasakan bahwa ini bukan kabar baik. Dengan tangan gemetar, saya menerima gagang telepon dan menempelkannya ke telinga. Terdengar suara seorang pria asing berbicara dalam bahasa Rusia. Ia memperkenalkan diri sebagai polisi dari Saint Petersburg. Ia mengatakan bahwa terjadi kebakaran besar di pabrik yang dikelola orang tua saya, dan keduanya. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Saya hanya berdiri termangu, menggenggam erat gagang telepon. Kedua orang tuaku meninggal. Saat kata-kata itu terucap, segalanya terasa runtuh. Kaki saya lemas, dan saya jatuh terduduk. Sang ibu segera berlari dan memeluk saya. Air mata saya tidak berhenti mengalir. Kabar mendadak itu membuat pikiran saya kosong. Dan dada saya terasa sesak seperti mau pecah. Kabar berikutnya yang saya dengar merupakan kejutan yang lebih besar lagi. Pabrik itu ternyata tidak diasuransikan dengan baik, dan seluruh harta kami lenyap bersama api. Kerabat di Rusia sebagian besar tinggal jauh karena sifat ayah yang kurang bersahabat, dan tidak ada yang bisa merawat saya. Saya menjadi yatim piatu, tidak tahu harus kemana dan berbuat apa. Selama beberapa hari, saya tidak keluar dari kamar. Saya hampir tidak makan dan tidak pergi ke sekolah. Saya hanya menatap keluar jendela sambil menangis. Budi khawatir, dan sang ibu diam-diam membuka pintu untuk meletakkan makanan. Seminggu kemudian, pada suatu hari, sang bapak dan ibu mengetuk pintu kamar saya. Mereka masuk dengan tenang dan duduk di samping saya. "Natasha, kita perlu bicara." Saya mengangkat wajah dan menatap mereka. Suara sang bapak tegas, tetapi penuh kehangatan. "Selama ini kami terus berkomunikasi dengan orang tuamu dan mendengar banyak cerita tentangmu, dan kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Jangan khawatir harus kemana. Kamu adalah putri kami sekarang. Tinggallah di sini bersama kami." Mata sang ibu berlinang air mata, dan ia menggenggam tangan saya erat. Pada saat itu, di tengah keputusasaan, secercah cahaya harapan menyala di hati saya. Di negara asing ini, di rumah yang asing ini, saya mendapatkan keluarga baru. Tangan hangat mereka perlahan menyembuhkan luka saya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya duduk di meja makan. Budi tersenyum canggung sambil menyodorkan acar kepada saya, dan sang ibu menyiapkan lebih banyak lauk dari biasanya. Sang bapak diam-diam menuang segelas minuman dan berkata sekali lagi, "Mulai sekarang, kita adalah keluarga." Di depan meja makan yang hangat itu, saya mendapatkan kembali keberanian untuk hidup. Keesokan harinya, saya mulai kembali ke sekolah. Kesedihan masih ada, tetapi sekarang saya bisa melangkah maju sambil memikul kesedihan itu. Budi menjadi lebih perhatian dari biasanya, dan teman-teman saya, yang mengetahui keadaan saya, menjadi lebih baik kepada saya. Kehidupan baru di Indonesia, itu mengalir ke arah yang sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Saat musim kemarau tiba kembali, banyak hal telah berubah dalam diri saya. Bahasa Indonesia saya sudah cukup lancar, dan saya menikmati kehidupan sekolah. Yang terpenting, sekarang saya merasa rumah ini adalah rumah saya. Sang bapak dan ibu secara hukum menjadi wali saya. Dan dengan bantuan Kedutaan Besar Rusia, semua dokumen yang diperlukan telah diurus. Rutinitas seperti menonton TV bersama keluarga setelah makan malam atau berjalan-jalan di taman sekitar pada akhir pekan terus menumpuk. Sekarang saya bisa bercanda dengan Budi dan membantu sang ibu memasak. Kadang-kadang, saya memasak masakan Rusia untuk mereka. Ekspresi terkejut Budi saat pertama kali mencicipi bors masih saya ingat dengan jelas. Waktu pun berlalu, dan saya semakin menyatu dengan keluarga ini. Kerinduan pada orang tua saya masih ada, tetapi cinta dari keluarga baru ini perlahan mengisi kekosongan itu. Kehadiran Budi, khususnya, menjadi penghiburan besar bagi saya. Kami bersekolah di SMA yang sama, menjadi teman dan keluarga yang saling mendukung. Jika telepon tragis hari itu tidak pernah ada, di manakah saya sekarang? Mungkin saya akan kembali ke Rusia dan menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Namun, takdir menempatkan saya di sini, bersama keluarga ini. Kehangatan yang saya temukan di sebuah rumah asing di Indonesia. Itulah awal baru dalam hidup saya, dan begitulah, saya hidup sebagai orang Indonesia. Waktu berlalu, dan pada hari kelulusan SMA,
Sang bapak dan ibu menatap ijazah saya dengan wajah bangga, seolah-olah saya adalah putri kandung mereka. 3 tahun lalu, saya adalah seorang gadis asing dari Rusia, dan sekarang saya telah dewasa dan akan melanjutkan ke universitas di Indonesia. Budi juga lulus, dan kami berfoto bersama, sambil membicarakan masa depan. Ia diterima di Universitas Indonesia, sementara saya diterima di universitas lain, melalui jalur khusus mahasiswa asing. Hari pertama kuliah, kampus terasa penuh semangat. Dengan rambut pirang dan mata biru khas Rusia, saya menarik perhatian kemanapun saya pergi. Beberapa mahasiswa menyapa saya saat orientasi, dan saya melanjutkan percakapan dengan bahasa Indonesia yang kini sudah cukup lancar. Malam itu, saat kembali ke rumah dan duduk di meja makan, saya menceritakan pengalaman hari pertama saya, dan pandangan Budi terus tertuju pada saya. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya tersenyum. Kehidupan universitas sangat berbeda dari SMA. Waktu luang, orang-orang yang beragam, dan tugas yang tiada akhir. Saya mulai belajar bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sementara Budi belajar teknik mesin di Fakultas Teknik. Meskipun kampus kami berbeda, kami selalu menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Bersepeda di sekitar Gelora Bung Karno, membaca buku di kafe di kota tua, atau terkadang hanya menonton film di rumah sudah cukup membuat kami bahagia. Suatu hari di musim semi, saat kami berjalan di taman yang penuh dengan bunga flamboyan yang bermekaran, Budi tiba-tiba berhenti dan menatap saya. Tatapannya berbeda, jantung saya berdebar kencang, firasat saya mengatakan ia akan mengatakan sesuatu yang penting. Namun, pada saat itu, ponselnya berdering, dan momen magis itu pun pecah. Sejak hari itu, kami tetap berinteraksi seperti biasa, tetapi kami berdua merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Liburan musim panas dimulai, dan sang bapak dan ibu merencanakan perjalanan ke Bali. Tentu saja, sebagai perjalanan keluarga, saya dan Budi ikut serta. Dengan latar belakang laut biru dan langit cerah, kami mengambil banyak foto. Suatu malam, saat kami berbicara sambil memandangi bintang di balkon penginapan, tangan Budi perlahan menyentuh tangan saya. Saya terkejut dan menatapnya, tetapi ia seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus menjelaskan rasi bintang. Memasuki tahun kedua, perasaan kami semakin dalam. Namun, tidak ada yang berani mengakuinya terlebih dahulu. Kami tinggal di rumah yang sama, dan orang tua kami menganggap kami sebagai keluarga. Bagaimana kami bisa mengubah hubungan seperti itu? Rasanya tidak mungkin. Jadi, kami terus menjalani hidup sebagai teman dan keluarga, meskipun kami saling mengetahui perasaan masing-masing. Di universitas, secara alami saya sering diajak kencan. Para mahasiswa Indonesia tertarik pada penampilan saya yang eksotis, dan teman-teman sering mencoba menjodohkan saya. Awalnya saya menolak, tetapi karena terlalu sering, saya beberapa kali menerimanya. Namun, tidak ada pertemuan yang bisa menggerakkan hati saya. Setiap kali selesai kencan dan pulang ke rumah, saat melihat Budi sedang membaca buku di ruang keluarga, semua pikiran tentang pria lain lenyap begitu saja. Budi juga mengalami situasi yang sama. Senior perempuannya sering datang ke rumah, dan melihat mereka mengerjakan tugas bersama membuat hati saya sakit. Namun, saya hanya bisa berperan sebagai anggota keluarga yang tersenyum sambil menyiapkan camilan. Setelah senior itu pulang, saya sering mengomel pada Budi, dan setiap kali itu terjadi, ia tertawa dan bertanya, "Cemburu, ya?" Tentu saja saya menyangkalnya, tetapi kami berdua tahu yang sebenarnya. Suatu hari di musim gugur, kami berdua sedang menonton film di ruang keluarga. Orang tua sedang pergi ke luar kota untuk menghadiri pernikahan kerabat selama akhir pekan. Di tengah film, Budi tiba-tiba mematikan TV dengan remote dan menatap saya. Matanya menunjukkan tekad. "Natasha, ada yang mau aku bicarakan." Jantungku berdebar kencang. Aku berharap kata-kata itu akhirnya akan keluar. Namun kata-kata Budi selanjutnya berbeda dari yang kuduga. "Minggu depan, aku akan masuk TNI." Itu adalah sebuah kejutan. Aku tahu beberapa pemuda Indonesia memilih jalan itu, tetapi Budi pernah berkata akan memikirkan karier setelah lulus. Keputusan mendadak itu membuatku kehilangan kata-kata. Budi sudah lama tertarik pada kegiatan bantuan bencana dan kerjasama perdamaian internasional, dan pernah membaca brosur tentang TNI. Ia merasa bahwa melanjutkan kehidupan kuliah seperti ini tidak memberinya tujuan yang jelas. Dan mungkin, perasaan rumit di antara kami berdua turut mendorong keputusannya. Ia berkata dengan tenang. "Aku ingin menempatkan diriku di lingkungan yang keras sekali, untuk mencari tahu apa yang bisa aku lakukan untuk masyarakat, dan apa yang benar-benar penting dalam hidupku." Itu terdengar bukan sebagai pelarian, melainkan keputusan yang diambil setelah melalui perenungan yang serius. Hatiku sakit. Tapi di hadapan tekadnya, aku tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku sakit, tapi aku mengerti. Seminggu kemudian, Budi pergi dari rumah dengan rambut cepat. Saat mengantarnya di depan pintu, aku ingin memeluknya erat, tetapi yang bisa kulakukan hanyalah melambaikan tangan dan berkata, "Jaga diri baik-baik." Rumah tanpanya terasa aneh dan kosong. Ruangan yang sama, orang-orang yang sama,
tetapi ketiadaan Budi terasa begitu besar. Beberapa minggu pertama terasa canggung, tetapi secara bertahap aku menghabiskan waktu dengan lebih membenamkan diri dalam kehidupan kuliah. Setiap akhir pekan, aku pergi menjenguknya bersama bapak dan ibu. Budi yang kutemui di tempat latihan selalu tersenyum ceria dan berkata, "Aku baik-baik saja." Namun tatapannya berbeda. Waktu berlalu, dan Budi ditugaskan ke sebuah unit. Komunikasi menjadi semakin jarang, dan surat yang sesekali datang hanya berisi cerita-cerita biasa. Aku fokus pada studi dan menunggunya. Di universitas, masih banyak pria yang mendekatiku, terutama seorang senior yang mendekat dengan alasan ingin belajar bahasa Rusia. Dia baik dan cerdas. Aku menerima tawarannya untuk membantuku belajar bahasa Indonesia sebagai imbalan mengajarinya bahasa Rusia. Setelah beberapa kali pertemuan, senior itu menyatakan perasaannya. Namun, hatiku sudah tertambat di tempat lain. Aku menolaknya dengan sopan, tetapi dia tidak menyerah. Dia terus mengirim pesan dan menungguku setelah kelas selesai. Meskipun tidak nyaman, semangatnya sedikit membuatku terkesan. Suatu hari, senior itu menungguku di depan kampus dan berkata akan mengantarku pulang. Karena hari itu hujan, aku menerima tawarannya. Kami tiba di depan rumah, berjalan ke pintu depan di bawah satu payung. Saat kami berpamitan, dia tiba-tiba mencoba memelukku. Aku terkejut dan mundur. Saat itulah, aku merasakan seseorang berdiri di belakangku. Aku berbalik dan melihat Budi. Wajahnya, dalam seragam TNI, tampak mengeras. Aku terkejut dan memanggil namanya, tetapi dia tidak berkata apa-apa, hanya melewati kami dan masuk ke dalam rumah. Aku segera berpamitan dengan senior itu dan masuk ke rumah, tetapi pintu kamar Budi sudah tertutup. "Budi, kapan kamu pulang?" Tidak ada jawaban. Aku mengetuk pintu, tetapi tidak ada reaksi. Malam itu, ekspresi Budi saat berkumpul di meja makan sangat dingin. Orang tua senang dengan cuti mendadaknya, tetapi Budi tidak. Dia sama sekali tidak mau menatapku. Sejak hari berikutnya hingga cutinya berakhir, Budi terus menghindariku. Jika aku mengajaknya bicara, dia hanya menjawab singkat dan sepertinya tidak nyaman berada di ruangan yang sama denganku. Aku mencoba bertanya apa yang terjadi, tetapi dia hanya berkata, "Tidak ada apa-apa." Namun, tatapannya penuh dengan perasaan seperti dikhianati. Setelah Budi kembali ke unitnya, rumah menjadi lebih sunyi. Ibu bertanya tentang perilaku aneh Budi, tetapi aku juga tidak tahu alasannya. Aku hanya menduga kemungkinan besar dia salah paham tentang kejadian dengan senior hari itu. Pesan yang kukirim hanya dibalas singkat oleh Budi, dan telepon hampir tidak pernah diangkat. Waktu terus berjalan seperti itu. 1 tahun berlalu, dan waktu purna tugas Budi semakin dekat. Harapan dan kecemasan bercampur aduk. Aku tidak tahu apakah dia yang akan kembali setelah 2 tahun masih akan bersikap dingin, atau apakah kami bisa kembali ke hubungan yang nyaman seperti dulu. Pada hari itu, aku pergi menjemputnya di depan markas bersama bapak dan ibu. Saat melihat Budi keluar dengan pakaian sipil, dadaku bergetar. Dia memeluk kedua orang tuanya dengan erat, dan hanya memberiku senyum canggung sambil menundukkan kepala. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, dia hampir tidak berbicara denganku. Dia hanya menceritakan pengalamannya di TNI kepada orang tuanya. Sesampainya di rumah, sikapnya tidak berubah. Dia memperlakukanku seperti orang asing. Malam semakin larut, aku berbaring di tempat tidur dan tenggelam dalam pikiran. Aku bertekad bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus bertanya langsung apa yang terjadi dan mengapa dia berubah begitu drastis. Besok, aku harus bicara. Aku bersumpah pada diri sendiri sebelum tertidur. Keesokan paginya setelah Budi pulang, meja makan dipenuhi kecanggungan. Bapak dan ibu berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ceria seperti biasa, tetapi ada dinding tak kasat mata di antara aku dan Budi. Dia hanya menatap piringnya sambil makan, dan jika aku mengajaknya bicara, dia hanya menjawab singkat. Aku merasa tidak bisa begini terus. Setelah bapak berangkat kerja dan ibu pergi berbelanja, aku memberanikan diri berdiri di depan kamar Budi. Aku mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, dan pintu dengan enggan terbuka. Dia menatapku dengan ekspresi dingin yang sama. Aku rasa kita perlu bicara. Mendengar kata-kataku, dia menghela napas dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku menahan tangannya yang hendak menutup pintu. Namun, pada saat itu, ponselnya berdering. Dia segera menjawab telepon dan berkata harus pergi, lalu bergegas keluar rumah. Akhirnya, hari itu pun kesempatan untuk bicara tidak datang. Hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi, situasinya serupa. Budi sering tidak di rumah, dan kalaupun ada, dia menghindariku. Kadang-kadang, aku mendengar suara gitar dari kamarnya, tetapi bukan lagu-lagu yang biasa ia mainkan sebelum masuk TNI, melainkan melodi yang asing. Musik yang sedih dan melankolis itu semakin menyakiti hatiku. Seminggu berlalu, dan Budi, dengan alasan sibuk mempersiapkan kembali kuliahnya, tetap tidak membuka hatinya untukku. Suatu sore, bapak dan ibu pergi ke rumah kerabat, hanya menyisakan aku dan Budi di rumah. Aku sedang membaca buku di ruang keluarga, dan dia mengurung diri di kamarnya.
Tiba-tiba bel pintu berbunyi, dan makanan pesan antar datang. Ayam goreng yang dipesan Budi. Melihatnya keluar dari kamar untuk membayar pada kurir, aku merasa ini adalah kesempatan. Aku menyiapkan piring dan air di meja ruang keluarga dan menunggu dengan tenang. Budi hendak kembali ke kamarnya dengan kotak ayam itu, tetapi dia melihatku dan sedikit ragu. Aku tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Dia menghela napas dan dengan terpaksa duduk di meja ruang keluarga. Dalam keheningan, kami mulai makan ayam. Dulu, kami akan tertawa sambil berdebat bagian mana yang paling enak, tetapi sekarang kami hanya menatap piring masing-masing. Merasa sesak, aku minum segelas air dan memberanikan diri. Budi, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Dia tidak menjawab untuk beberapa saat. Dia hanya menatap potongan ayam di tangannya. Aku menunggu. Akhirnya, dia membuka mulut. Semuanya sudah berubah. Aku berubah, dan kamu juga. Jawaban ambigunya membuatku frustrasi. Apa yang berubah? Apa aku melakukan kesalahan? Dia mengangkat wajahnya dan menatapku. Matanya menunjukkan emosi yang kompleks, tetapi dia tetap tidak membuka hatinya. Dia berdiri dan hendak kembali ke kamarnya. Aku meraih lengannya. Pada saat itulah, emosinya meledak untuk pertama kalinya. Sudah, biarkan saja. Kamu sudah punya kehidupanmu sendiri, kan? Aku tidak perlu ikut campur. Meninggalkan kata-kata itu, dia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Aku ditinggal sendirian di ruang keluarga, menahan air mata sambil merenungkan kata-katanya. Aku tidak mengerti apa maksudnya dengan kehidupanmu sendiri. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, teman-teman Budi mengajaknya keluar untuk merayakan kepulangannya. Aku sendirian di rumah, tenggelam dalam pikiran. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan belum ada yang pulang. Terdengar suara pintu depan terbuka, diikuti oleh langkah kaki yang terhuyung-huyung. Aku keluar perlahan dan melihat Budi mabuk, bahkan tidak bisa melepas sepatunya dengan benar di pintu masuk. Budi, kamu tidak apa-apa. Kamu sakit? Dia mengangkat wajahnya dan menatapku. Tidak ada lagi tatapan dingin yang biasa, hanya mata yang penuh kesedihan dan kerinduan. Aku memapahnya ke sofa di ruang keluarga. Aku mengambilkan air dan mengamatinya. Dia menerima air itu dan menenggaknya sekali teguk. Natasha. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia memanggil namaku. Emosi dalam suaranya menyesakkan dada. Dia mabuk, tetapi justru karena itu dia terlihat lebih jujur. Aku duduk di sampingnya dan menunggu. Sebenarnya, aku sangat merindukanmu. Mendengar kata-katanya, jantungku berdebar kencang. Budi memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan melanjutkan ceritanya. Saat di barak, setiap malam aku memikirkanmu. Aku bisa bertahan karena aku tahu kamu ada di sini. Aku terkejut dan kehilangan kata-kata. Dia kemudian mencurahkan isi hatinya. Musim panas tahun lalu, aku dapat cuti mendadak. Aku pulang tanpa memberitahu siapapun. Aku ingin memberimu kejutan. Suaranya bergetar. Aku menggenggam tangannya. Dia tidak menolaknya. Saat sampai di depan rumah, aku melihatmu dengan pria lain. Berjalan bersama di bawah satu payung. Terlihat sangat akrab. Dan sepertinya pria itu mencoba memelukmu. Saat itu, semuanya menjadi jelas. Kejadian dengan senior hari itu. Budi kebetulan melihat adegan itu. Tapi dia salah paham. Saat itu aku sadar. Aku hanyalah seorang prajurit purna tugas, sementara kamu cantik, pintar, dan berhak mendapatkan seseorang yang lebih baik. Seseorang seperti pria itu, yang mapan dan bisa membuatmu bahagia. Air mata jatuh dari mata Budi. Entah karena mabuk atau emosi, aku tidak tahu, tetapi ketulusannya terasa. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menggenggam tangannya erat dan menyampaikan kebenaranku. Itu salah paham. Senior itu hanya mendekat karena ingin belajar bahasa Rusia. Hari itu hujan. Jadi dia menawarkan untuk mengantarku pulang, makanya kami pulang bersama. Aku sudah menolaknya, tapi dia tiba-tiba bertindak seperti itu. Mata Budi membelalak. Dia sepertinya tidak bisa mempercayai kata-kataku. Jujur saja, aku sudah menyukaimu sejak SMA. Meskipun kita hidup dengan status keluarga, perasaanku berbeda. Alasan aku tidak mau kembali ke Rusia, alasan aku ingin kuliah di sini, semuanya karena kamu. Saat mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti bendungan emosi yang telah lama ku tahan akhirnya jebol. Air mata mengalir deras, dan aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Budi menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Benarkah? Selama 2 tahun ini, banyak pria yang mendekatiku, tapi hatiku tidak pernah goyah. Aku selalu memikirkan apakah kamu baik-baik saja di barak, kapan kamu akan pulang, hanya itu. Air mata juga mengalir dari mata Budi. Perlahan dia mengulurkan tangannya, dan menyeka air mata yang mengalir di pipiku. Sentuhan tangannya terasa begitu hangat. Aku juga menyukaimu. Sejak awal. Sejak kamu datang dari Rusia. Mendengar kata-kata itu, seolah-olah semua suara di dunia berhenti. Kata-kata yang telah lama ku nantikan.
Budi menarikku lebih dekat, dan aku berada dalam pelukannya. Detak jantungnya terdengar di telingaku, berdebar kencang dan kuat. Tapi, bagaimana dengan kita? Bapak dan Ibu menganggap kita keluarga. Kata-katanya membuatku kembali ke dunia nyata. Perasaan kami telah saling terkonfirmasi, tetapi situasinya masih rumit. Bapak dan Ibu menganggap kami seperti kakak beradik, dan tidak akan mudah untuk tiba-tiba mengubahnya. Untuk sementara, mari kita rahasiakan ini berdua. Kita pikirkan pelan-pelan, dan saat waktu yang tepat tiba, kita akan memberitahu mereka. Budi mengangguk. Lalu dia berbisik pelan. Maaf. Aku salah paham. Aku bodoh. Aku balas menggenggam tangannya erat dan tersenyum. Tidak apa-apa. Sekarang aku sudah mengerti semuanya. Malam itu, kami duduk berdampingan di sofa ruang keluarga dan berbicara lama. Tentang kehidupannya di barak. Pengalamanku di universitas, dan kerinduan kami satu sama lain selama itu. Itu adalah momen di mana semua kesalahpahaman terurai dan ketulusan hati tersampaikan. Sebelum Bapak dan Ibu pulang, kami kembali ke kamar masing-masing. Tapi tidak ada lagi dinding tak kasat mata di antara kami. Justru ada debaran karena berbagi rahasia baru. Berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit dan berpikir, bagaimana hubungan kami selanjutnya? Kapan dan bagaimana kami akan memberitahu keluarga? Ada banyak kekhawatiran, tetapi satu hal yang pasti, hati kami telah saling terhubung. Keesokan paginya, tatapan Budi saat kami berhadapan di meja makan sama sekali berbeda. Tidak lagi dingin atau acuh tak acuh, matanya penuh kehangatan dan kelembutan, dan dia diam-diam mengedipkan mata padaku saat Bapak dan Ibu tidak melihat. Gestur kecil itu membuat hatiku berdebar. Begitulah kami menjadi sepasang kekasih rahasia. Di luar rumah, kami bersikap seperti teman biasa, terkadang seperti keluarga, tetapi saat berdua, kami tidak menyembunyikan perasaan kami. Budi kembali masuk kuliah, dan aku melanjutkan studiku di tahun ketiga. Karena kampus kami berbeda, sulit untuk bertemu di universitas, tetapi terkadang kami tidak sengaja bertemu di perpustakaan. Pada hari-hari seperti itu, kami pergi ke kafe bersama dan menghabiskan waktu sambil belajar. Kadang-kadang aku merasa bersalah. Apakah benar menyembunyikan rahasia dari Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya untuk kami? Namun, aku belum memiliki keberanian untuk menceritakan hubungan kami. Aku tahu suatu hari nanti kami harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku takut kehilangan kebahagiaan saat ini. Hubungan rahasia kami berlanjut selama 1 bulan, 2 bulan. Aku dan Budi menjalani kehidupan ganda, sebagai sepasang kekasih di luar rumah dan sebagai keluarga di dalam rumah. Terkadang situasi ini terasa lucu, terkadang membuat frustrasi. Terutama saat acara keluarga, duduk bersebelahan tetapi tidak bisa bergandengan tangan adalah yang paling menyiksa. Namun bahkan di saat-saat seperti itu, hanya dengan saling bertatapan, perasaan bahagia rahasia meluap. Suatu akhir pekan, Budi membawaku ke Monas. Hari itu cuacanya cerah, dan pemandangan Jakarta terhampar di bawah kaki kami. Di tempat yang penuh dengan gembok cinta yang dipasang oleh pasangan, Budi mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada liontin berbentuk kunci kecil. Ini janji kita. Sampai suatu hari nanti kita bisa dengan bangga menyatakan cinta kita kepada semua orang. Hadiahnya membuat hatiku hangat. Liontin yang tergantung di leherku menjadi benda berharga yang menyimpan rahasia kami. Sejak hari itu, setiap kali aku menyentuh liontin itu, perasaan Budi terasa semakin nyata. Sebulan kemudian, adalah hari ulang tahun Bapak. Seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam bersama. Ibu secara khusus memasak rendang, dan aku membuat salad ala Rusia untuk melengkapi meja makan. Budi memberikan sebotol anggur sebagai hadiah untuk ayahnya. Itu adalah pertemuan yang hangat, penuh tawa dan obrolan. Setelah makan selesai dan saatnya memotong kue, tiba-tiba Bapak berdeham. Ekspresinya menjadi serius, dan suasana ruangan seketika berubah. Di hari ulang tahunku ini, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Kami semua mendengarkan kata-katanya. Bapak menatapku dan Budi bergantian sejenak sebelum melanjutkan. Kalian berdua, kapan kalian berencana memberitahu kami? Mendengar kata-kata itu, aku dan Budi membeku. Kami langsung mengerti maksudnya, tetapi tidak tahu harus menjawab apa. Ibu tersenyum sambil menggenggam tangan Bapak. Apa kalian pikir kami tidak sadar? Cara kalian saling memandang sudah berubah, mana mungkin kami tidak tahu. Kami bingung karena ternyata orang tua kami mengetahui rahasia kami. Wajah Budi memerah dan aku menunduk sambil memainkan jari-jariku. Di tengah keheningan, Bapak kembali berbicara. Sebenarnya, kami sudah tahu sejak lama. Sejak kalian masih SMA, bahwa kalian punya perasaan khusus satu sama lain. Ibu juga mengangguk. Aku sudah menyadarinya bahkan sebelum Budi masuk TNI. Dan Natasha, saat kamu menolak semua ajakan kencan dari pria lain, aku juga tahu alasannya. Mendengar ini, Budi menatapku dengan mata terkejut. Aku malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Bapak mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum. Kami sebenarnya menunggu, kapan kalian akan memberanikan diri untuk bicara. Dan kata-kata yang paling mengejutkan pun menyusul. Kami merestui kalian.
Itu adalah kata-kata yang tidak bisa dipercaya. Reaksi orang tua yang paling kami takuti justru adalah restu. Aku dan Budi saling berpandangan. Matanya juga dipenuhi keterkejutan dan kebahagiaan. Ibu berdiri dan memeluk kami berdua. Dengan begini, kita benar-benar akan menjadi keluarga. Malam itu, kami makan bersama sebagai keluarga untuk terakhir kalinya dalam status itu, dan dipenuhi dengan kelegaan karena tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan kami. Bapak mengeluarkan sebotol vodka Rusia dan secara khusus mengusulkan bersulang untuk perayaan. Momen itu teringat sebagai salah satu momen paling bahagia dalam hidupku. Setelah itu, hubungan kami menjadi resmi. Kabar itu sampai ke kerabat, dan sebagian besar dari mereka memberikan restu. Tentu saja ada beberapa yang memasang wajah aneh, tetapi mereka mengerti bahwa kami tidak memiliki hubungan darah dan bahwa kami saling mencintai dengan tulus. Teman-teman Budi justru menganggapnya seperti drama dan iri. Budi kembali kuliah dan belajar keras untuk lulus, sementara aku mulai bekerja paruh waktu sebagai penerjemah bahasa Rusia. Aku bekerja di sebuah perusahaan dagang kecil sambil mengumpulkan pengalaman, dan berkat itu aku bisa mendapatkan uang saku sendiri. Terkadang kami belajar bersama di perpustakaan sampai larut malam. Pada hari-hari seperti itu, saat kami pulang, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan teh hangat untuk kami. Aku menerima cincin pertunangan pada hari kelulusan Budi. Saat dia, yang mengenakan toga, tiba-tiba berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak kecil, semua orang di sekitar menatap kami. Wajahku memerah karena malu, tetapi aku tidak ragu untuk menjawab ya pada lamarannya yang tulus. Saat itu, tepuk tangan riuh terdengar dari sekitar, dan Bapak serta Ibu memeluk kami sambil berlinang air mata. Persiapan pernikahan berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Kami memberitahu kerabat di Rusia, dan beberapa dari mereka datang ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan. Sebagian besar kerabat Budi juga merestui pernikahan kami. Ibu berkata ingin melihatku mengenakan kebaya, dan aku dengan senang hati setuju. Kami memutuskan untuk mengenakan gaun pengantin ala Rusia dan kebaya, yang menjadikannya istimewa. Pada hari pernikahan, aku menerima hadiah yang tak terduga. Bibiku datang dari Rusia dan membawakan sebuah pusaka keluarga kecil bersama dengan foto orang tuaku. Anting mutiara ibuku. Saat mengenakannya, rasanya seolah-olah orang tuaku hadir di sana bersamaku. Bibiku menggenggam tanganku erat dan berkata bahwa orang tuaku pasti akan sangat bangga melihatku sekarang. Banyak orang berkumpul di tempat pernikahan. Teman-teman kuliah Budi, teman-teman Rusiaku, dan keluarga kami. Itu adalah pernikahan istimewa yang memadukan dua budaya negara. Budi, yang mengenakan tuxedo, tampak gugup, tetapi saat aku masuk dengan gaun pengantin, aku melihat air mata berlinang di matanya. Saat itu, aku merasa bahwa seluruh perjalanan hidupku selama ini adalah untuk hari ini. Setelah menikah, kami menyewa sebuah apartemen kecil dan memulai kehidupan pernikahan kami. Budi mencoba melamar ke perusahaan besar tetapi berkali-kali ditolak, dan akhirnya bekerja di sebuah perusahaan menengah. Awalnya gajinya kecil, tetapi dia selalu melakukan yang terbaik. Aku melanjutkan pekerjaan sebagai penerjemah untuk menambah penghasilan. Meskipun tidak bergelimang harta, kehidupan di rumah kami sendiri sangat bahagia. Waktu berlalu, Budi mendapat promosi, dan aku memberitahunya bahwa aku hamil. Kami sangat bahagia dengan kehadiran anak pertama kami. Orang tua juga sangat senang mendengar kabar tentang cucu pertama mereka, dan sering berkunjung untuk memasak atau membantu pekerjaan rumah. Selama kehamilan, banyak pengalaman lucu yang merupakan perpaduan tradisi Indonesia dan Rusia. Di Rusia, ada kepercayaan bahwa jika ibu hamil makan makanan asin, anaknya akan menjadi tampan atau cantik, tetapi di Indonesia justru disarankan untuk menghindari makanan asin, yang membuat kami tertawa. Saat putra kami lahir, gandon yang kurasakan saat menggendong kehidupan kecil itu di lenganku tak terlukiskan kata-kata. Budi menyentuh jari-jari kecil bayi itu, dan pada saat itu kami merasa benar-benar telah menjadi sebuah keluarga. Kami menamai anak kami Arya, dan sebagai nama tengah ala Rusia, kami menambahkan nama ayahku. Itu adalah buah pertama dari keluarga kami yang hidup dalam dua budaya. Saat Arya berusia 3 tahun, aku mengetahui bahwa aku hamil anak kedua. Kali ini, seorang anak perempuan. Sebelum bayi lahir, Budi pulang dengan kabar promosi. Gajinya juga akan naik. Kehidupan kami semakin membaik, dan kami berencana pindah dari apartemen kecil ke rumah yang lebih luas. Hari ini pun, saat aku bangun pagi dan menatap keluar jendela, aku berpikir, siapa yang akan menyangka bahwa aku, yang datang ke negara asing pada usia 16 tahun, akan membangun keluarga yang begitu bahagia. Terkadang hatiku sakit karena merindukan orang tuaku, tetapi sekarang aku memiliki keluargaku sendiri, Budi, Arya, dan putri kami yang akan segera lahir. Aku, yang dulunya seorang gadis terluka di Rusia, tidak pernah menyangka akan menemukan cinta yang begitu hangat di Indonesia. Dari dalam, terdengar suara Arya berlari-larian, dan Budi sibuk bergerak mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Kehidupan sehari-hari yang biasa ini adalah hadiah paling berharga bagiku. Setiap pagi saat mengantar Budi, hatiku dipenuhi rasa syukur, Bapak dan Ibu, dan suamiku.
Tanpa mereka, aku yang sekarang tidak akan ada. Jika direnungkan kembali, semua proses itu memang diperlukan. Rasa sakit di Rusia, adaptasi di Indonesia, kesalahpahaman dan rekonsiliasi dengan Budi, dan kebahagiaan saat ini. Semua momen itu adalah pengalaman tak ternilai yang membawaku ke tempatku sekarang. Aku yakin akan ada banyak hal di masa depan, tetapi bersama keluarga ini, aku percaya bisa mengatasi kesulitan apapun. Aku tersenyum melihat Budi berdiri di depan cermin sambil menggendong Arya. Dia masih seperti anak laki-laki yang pertama kali kutemui. Baik hati, hangat, dan bertanggung jawab. Berkah terbesar dalam hidupku. Arya berteriak, "Ayah, hati-hati di jalan," sambil berlari ke arahnya, dan Budi memeluknya. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil ini berkumpul dan menyempurnakan hidupku. Hari ini pun, aku memulai hari dengan hati yang penuh rasa syukur. Hadiah yang diberikan oleh negara asing bernama Indonesia kepadaku.